Halo, selamat datang di channel Jakarta Bola bersama saya Bang RJW. Nah, di video kali ini saya akan membahas sejarah sepak bola di Jakarta. Sejarah sepak bola di Jakarta adalah kelanjutan cerita sepak bola di Batavia. Di era Netherlands Indie atau Hindia Belanda, sepak bola di Batavia telah melahirkan banyak klub. Salah satu klub yang terkenal saat itu adalah Vios. Tapi bukan Vios mobil ya. Klub-klub sepak bola di Batavia dipersatukan di bawah satu organisasi yang disebut Batavia Football Bond, atau yang berarti Perserikatan Sepak Bola Batavia. Perserikatan ini menyelenggarakan kompetisi sendiri loh. Nah, itulah gambaran awal tentang sepak bola di Batavia yang mau tak mau menjadi bagian dari sejarah sepak bola di Jakarta. Hal ini juga berlaku di tempat lain seperti di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lainnya. Untuk mengenal sejarah sepak bola di Jakarta, kita harus mengenal sejarah sepak bola di Batavia lebih dahulu. Lalu, kapan sih sepak bola dikenal di Jakarta? Sebelum adanya sepak bola di Jakarta, di Belanda sudah ada nama klub bernama FC Batavia. Namun, bukan Batavia itu yang kita maksud. Sepak bola di Jakarta baru terdeteksi pada tahun 1896. Ini bermula ketika didirikan klub olahraga di Jakarta yang disebut Netherlands Sport Club. Klub olahraga ini terdiri dari kriket, tenis lapangan rumput, sepak bola, sepatu roda, dan lain-lain. Dewan klub olahraga ini terdiri dari J. Major sebagai presiden, S.W. Severson sebagai wakil presiden, Mr. A. Hoffman sebagai komisaris, C.N. Gross sebagai bendahara, H. Frank sebagai sekretaris. Mereka ini semua adalah olahragawan terkenal di Belanda yang saat itu bekerja di Batavia. Pedagang-pedagang yang ada di Batavia merespon adanya kebutuhan klub olahraga tersebut. H.M. van der Ropp dan CO di Batavia menyediakan layanan pemesanan alat-alat olahraga termasuk sepak bola. Bahkan, suatu majalah menyediakan pemesanan seperti sepatu buatan pabrik Inggris melalui Singapura dengan harga korting 10%. Akhirnya, Netherlands Sport Club yang kini berganti nama menjadi Batavia Sport Club sudah membentuk tim-tim sepak bola. Pertandingan sepak bola perdana diselenggarakan ke publik, mempertemukan tim Nimmer Forward dan Tripper pada hari Minggu 27 Februari tahun 1898 di Koningsplein di Gang Sport. Sedangkan pertandingan sepak bola perdana di Medan digelar pada 1893. Itu artinya pertandingan sepak bola perdana di Jakarta hanya beda 5 tahun dengan di Medan. Setelah Medan dan Jakarta, pertandingan sepak bola juga mulai diselenggarakan di Surabaya dan Semarang. Pertandingan sepak bola di berbagai tempat itu kebetulan merupakan kota pantai yang biasanya dilakukan pada sore hari jelang maghrib. Durasi pertandingan biasanya 2 kali 35 menit. Wasit dari tuan rumah dan masing-masing tim membawa penjaga garis sendiri. Pertandingan selalu berjalan menarik, baik bagi orang Eropa atau Belanda maupun pribumi dan Tionghoa. Strategi yang digunakan pada umumnya dengan formasi 1-2-3-5. Dari tontonan inilah orang-orang pribumi dan Tionghoa mengadopsi sepak bola sebagai permainan yang menarik. Sebelum akhir abad ke-19, paling tidak sudah ada 4 kota yang memiliki klub sepak bola, yaitu Medan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Saat itu pertandingan sepak bola sendiri belum populer dan masih pada fase pengenalan. Olahraga yang sudah populer saat itu hanyalah senam dan balap sepeda. Sepak bola semakin populer karena media utamanya, yaitu surat kabar, juga telah mempublikasikan berita-berita sepak bola di Eropa, terutama Liga Belanda dan Liga Inggris. Pusat keramaian sepak bola di Jakarta sendiri berada di Koningsplein atau alun-alun Jakarta. Netherlands Indie Sport Club berkantor di dekat alun-alun Gang Bantul. Pada tahun 1901, sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan di Jakarta. Salah satunya klub di Jakarta, yaitu SSS Sport Club, berinisiatif menyelenggarakan suatu kompetisi sepak bola dengan mengundang beberapa klub. Nah, demikianlah gambaran awal tentang situasi
dan kondisi eksternal tentang sepak bola di Jakarta. Nah, jangan lupa komen, subscribe, dan like